dari lubang kelaminnya akan keluar cairan. Bisa bertahun-tahun maupun berbulan-bulan tuh lebih sakit gitu. Apalagi kemarin aku lepas aborsi itu aku langsung sakit banget. Aku langsung pikiran ya, anak kan udah aku urus sampai pagi tuh 3 jam sekali aku susuin. Nyatanya pergi begitu aja gitu. Jadi ada seekor induk kucing yang ternyata mengalami distokia. Jadi distokia itu singkatnya adalah lahir susah, dia nggak bisa lahir secara normal, terjadi sungsang. Cuma sungsangnya pada kucing ini berbeda dengan pada manusia ya teman-teman ya. Kalau pada manusia sungsang atau susah melahirkan identik dengan kaki dulu yang muncul. Tapi kalau pada kucing, posisi pantat atau bagian belakang dulu yang muncul kategorinya adalah kelahiran normal. Jadi baik dari kepala maupun dari pantat dulu adalah dua-duanya hal yang normal. Anaknya udah lahir 2, cuma 1 kan mati di rumah. Jadi satu. Ini kayak masih ada anaknya. Soalnya di rumah penuh darah di kamar. Iya sih. Dia ngeden-ngeden tapi nggak ada yang keluar. Iya, belum keluar. Karena dia udah ngeden. Emang ada Kayak palanya gitu ya. Ada sih, masih kerasa. Cuma kondisi anaknya nih yang nggak tahu. Iya. Saya nggak apa-apa lah, yang penting Coba diudiksi dulu aja ya. dulu aja. Beratmu berapa di USG nggak ini? Enggak, aku udah sibuk kerja jadi jadi ini biasa kan aku sering USG. Ini aja ketahuannya pas udah besar. Udah lahirnya anak kedua di samping kan tidur bareng sama aku. Ada suara anak kucing. Tiba-tiba gak hamil. Iya, kasur langsung jadi darah. Emang nggak tahu kalau lagi hamil loh mbak? Tahu, cuma aku nggak tahu ternyata tuh lahirnya kemarin. Pasan aja manjak aku, ngeong-ngeong. Berarti udah tanda itu pengen Ngajak ini. ke aku, kenapa? Wah, mungkin aku kurang peka kali ya. Maaf ya. Halo, saya Aprilia. Dan kucing yang namanya Wali ini kucing saya. Saat saya tidur kan saya nggak tahu kalau misalkan dia ini ada manja-manja sebelumnya sebelum tidur. Nah setelah itu aku nggak tahu kalau misalkan dia ini emang pengen lahiran gitu loh. Jadi emang saat dia lagi hamil emang satu kamar sama saya. Setelah itu si Molly ini ada anak 1 udah lahir mungkin jam 1-an pagi gitu ya. Tapi air kutubannya apa kayak semacam apa sih mbak kalau misalkan itu kayak plasenta ya, nutupin mukanya, cuma dia bersihin tuh bagian bawahnya doang, jadi anaknya nggak bisa bernapas. Nah setelah anak kedua baru lahir mungkin selangnya bisa setengah jam atau sejam, saya denger anak kucing gitu di kasur, jadi saya bangun, makanya di kasur saya tuh banyak darah lahiran kucing gitu. Bagi jarak dari anak saya sudah 4 bulan kan? Kelolosan dok. Aku pulang kerja udah kawin, dia belum kerja. Ya ampun, baru anaknya masih menyusu. Emang sih kuseng berarti bukan nyusu, ngempeng aja sih. Jadi lebih gampang capek. Ini juga berapa seminggu juga udah mulai nggak ada akhlak lagi dia. Anaknya emang apa gimana ya? Apa? Pecicilan. Oh dia nggak nyusuin gitu. Tapi dia si Molly-nya ini Nyusunya sih masih agak dia tuh jadi masih pecicilan gitu ya. Ininya yang masih agak bengkak, cuma kok kayak besar. Masih bengkak tuh. ya karena ini tadi tahan 1 hari gitu loh. Tapi bengkak itu nanti bakal bisa sehat sendiri.
kalau rahim masih bengkak gitu. Biasanya ya ini gampangnya kayak pas dia nifas gitu loh. Itu kan Ibaratnya kayak dikasih manusia aja gitu iya. ya. Jadi rahimnya itu masih terluka lah gitu. Tadi itu dia keluar pas itu celana itu Kan kalau dulu kan saya kan mau kerja, jadi kan saya mantau dia terus. Karena kan kerja kan udah capek, ya udah tidur gitu loh, tidur bangun-bangun. Anaknya digeletak satu, anak pertama digeletak di lantai. Nah, sahabat Radian, tadi sudah ada pasien yang ditangani oleh dokter Laili ya. Jadi ada seekor induk kucing yang ternyata mengalami distokia. Jadi distokia itu singkatnya adalah lahir susah, dia nggak bisa lahir secara normal, terjadi sungsang. Cuma sungsangnya pada kucing ini berbeda dengan pada manusia ya teman-teman ya. Kalau pada manusia sungsang atau susah melahirkan identik dengan kaki dulu yang muncul. Tapi kalau pada kucing, posisi pantat atau bagian belakang dulu yang muncul kategorinya adalah kelahiran normal. Jadi baik dari kepala maupun dari pantat dulu adalah dua-duanya hal yang normal. Yang menjadi nggak normal ketika posisi si anak kucing keluar, si plasentanya sudah lepas, sudah robek teman-teman. Jadi kakinya dia nyangkut. Dan hal ini seringkali terjadi karena yang pertama nih, yang paling sering adalah karena nutrisi yang tidak tepat ketika ibunya itu bunting. Jadi buat teman-teman yang memang merencanakan kucingnya untuk dikawinkan, program kehamilan, perhatikan juga nutrisinya. Ingat, tidak lagi satu kucing yang kita kasih makan, tapi jumlah kucingnya tergantung dari jumlah anaknya. Semakin banyak jumlah anak, kebutuhan nutrisi semakin banyak. Kalau kurang, induk kurus, anak ukuran nggak seragam, yang terjadi apa? Susah melahirkan. Seperti kucing yang tadi dicek oleh dokter Laili. Dan yang kedua, yang paling sering juga terjadi karena teman-teman itu lupa untuk USG. USG itu juga sangat penting teman-teman untuk memastikan kondisi kehamilannya itu normal tidak. Terus jumlah anaknya itu seberapa banyak, ukuran anaknya itu juga seragam atau tidak. Jadi teman-teman bisa lebih prepare dan tahu tindakan apa yang harus diberikan untuk kucing peliharaannya. Dan yang terakhir, di kebuntingan tua, datang ke dokter hewan untuk check up. Jadi teman-teman bisa prepare ketika mau lahiran hal apa yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, teman-teman harus tahu nih, tanda kucing mau melahirkan apa. Yang pertama, dia biasanya akan ngos-ngosan. Yang kedua, dia akan mencari tempat untuk sembunyi. Dan yang ketiga, nafsu makan dia juga turun teman-teman. Dan yang terakhir, dari lubang kelaminnya akan keluar cairan. Biasanya warnanya kalau nggak kehijauan, bisa juga warnanya kuning, mirip seperti nanah. Jadi teman-teman harus waspada. Dan ketika tanda-tanda itu muncul, kok sampai lebih dari 12 jam tidak ada tanda-tanda anak keluar, segera bawa ke dokter hewan untuk USG agar dokter bisa memutuskan tindakan apa yang tepat untuk kucing peliharaan teman-teman. Sekali lagi, waspada, selalu aware, selalu peduli dengan kesehatan kucingnya. Tidak hanya mengawinkan, tidak hanya memberi makan, tapi pemeriksaan rutin juga diperlukan. Tidak hanya manusia, ternyata hewan pun perlu tindakan yang sama. Sekali lagi, jangan lupa untuk selalu peduli dengan hewan kesayangannya dan jangan lupa datang ke dokter hewan. See you, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.